Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan kembali melanjutkan bacaan firman Tuhan dalam kontekstual Bible reading pagi hari ini yang terambil di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Silakan. Yakobus 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita menakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menyudahi seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dan nafsu manusia dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Terima kasih untuk saudara yang sudah membacakan di pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ini adalah menurut J. Packer merupakan suatu uraian dari Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 26 ya. Di mana di situ dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat dalam mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal 3 ini dibagi menjadi dua perikop, yaitu yang pertama, perikop yang pertama yaitu ayat 1 sampai 12 ya, tentang penggunaan lidah dan dosa karena lidah. Kemudian dari ayat yang 13 sampai 18 berkaitan dengan hikmat. Nah, latar belakang daripada pasal 3 ayat 1 yang mungkin juga membuat juga ya orang yang membaca ini jadi takut untuk menjadi seorang guru ya. Tetapi dikatakan bahwa latar belakang pasal 3 ayat 1 ini, pada waktu itu banyak orang yang ingin menjadi guru. Karena kedudukan seorang guru itu, seorang pengajar di gereja sangat disegani dan menarik banyak perhatian. Sehingga banyak juga yang pengajar-pengajar yang
di dalam mengajar tidak memenuhi kriteria yang betul dan persyaratan yang benar, bahkan banyak yang di dalam pengajarannya, perkataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pasal 3 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, memang berat juga ya tantangannya dan juga tanggung jawab sebagai seorang guru. Begitu dia mengajarkan sesuatu yang salah, maka seluruh muridnya juga punya persepsi yang salah. Oleh sebab itu, Yakobus memberikan gambaran dan bagaimana orang yang sempurna di dalam imannya adalah ditandai dengan dia adalah orang yang dapat mengendalikan diri, tidak salah dalam perkataannya. Nah, di ayat yang ketiga di situ digambarkan bagaimana Yakobus menggambarkan yang pertama itu kita perlu kekang ya, supaya tidak salah di dalam perkataan itu perlu mengendalikan diri, perlu mengekang lidah. Di ayat yang ketiga dikatakan contohnya itu adalah kekang pada mulut kuda. Di situ ditulis kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri itu diumpamakan seperti kekang pada mulut kuda. Kuda itu akan berjalan ke arah yang benar, yang lurus, sesuai dengan keinginan dari seorang pengendara kereta kuda, sehingga dia bisa diarahkan kepada tujuan yang benar. Lalu yang kedua dikatakan di situ di ayat 4 ya, gambaran lidah kekang itu juga seperti kemudi pada kapal. Di ayat 4 dikatakan, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar ia digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, jadi yang kedua digambarkan ya, kekang pada lidah itu seperti seperti kemudi di kapal-kapal yang besar. Dan di situ dikatakan ayat 5, sekalipun itu lidah itu anggota yang paling kecil, tetapi yang ketiga dikatakan bahwa lidah yang kecil itu menguasai seluruh tubuh ya, seperti api yang kecil yang bisa membakar hutan. Ya, beberapa kasus di Indonesia yang terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, di hutan Kalimantan itu ternyata dipicu oleh putung rokok yang kecil sehingga seluruh hutan ya bisa terbakar. Nah, ini menandakan bahwa sifat lidah yang tidak dikendalikan itu ya bisa, di situ dikatakan ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Jadi ini sifat lidah yang tidak terkendali. Jadi kita ingat mungkin kata-kata mulutmu harimaumu ya, begitu buas saudara, atau you are what you talk ya, apa yang kita ucapkan itulah saudara, itulah kita. Nah, jadi sifat lidah yang tidak dikendalikan itu bisa buas dan penuh racun mematikan. Tapi sebaliknya, lidah yang terkendalikan adalah dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, dia bisa menggunakannya untuk memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Sehingga di dalam penggunaan lidah itu harus terkontrol, terkendali dengan tepat, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita adalah pujian kepada Tuhan. Di situ dikatakan, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara, kita di sini di dalam perikop yang pertama diingatkan bahwa memang penting sekali untuk mengendalikan lidah, karena lidah yang tidak terkendali akan bersifat buas, menghanguskan, bahkan seperti racun yang mematikan. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa mengendalikan lidah, maka kita akan bisa memuji Tuhan dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Di perikop yang kedua kita melihat bahwa ayat 13 sampai dengan yang ke-18 itu tentang hikmat. Di situ dikatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, kita melihat ayat yang ke-15 sampai 17 itu ada dua macam sumber hikmat. Yang pertama, sumber hikmat itu datang dari dunia, ya. Hikmat yang dari dunia itu dikatakan dari nafsu manusia, dari setan-setan, dan hasilnya di situ dikatakan ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Itu sumber hikmat dari dunia. Tapi yang kedua dikatakan sumber hikmat dari atas. Ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sumber yang utama yang perlu kita teladani di sini adalah sumber hikmat yang dari atas. Hasilnya itu orang yang berhikmat dari atas itu adalah orang yang pendamai, suka damai, peramah, penurut kepada kebenaran firman Tuhan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Jadi dilihat dari buahnya. Seseorang itu menggunakan hikmat dari atas atau dari dunia. Kita sebagai orang yang percaya tentu akan memilih hikmat yang dari atas. Nah, jadi saudara, kita melihat dari sini amanat teksnya adalah orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, perkataannya, dan juga dia memiliki hikmat dari atas. Kita akan melihat aplikasinya, yaitu apakah saya sebagai orang percaya rindu hidup sempurna dengan mengandalkan hikmat dari atas, dan juga apakah saya mau hidup dengan berhikmat dari atas yang membawa damai, membawa orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh aspek anggota tubuh ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pujikan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati ku sembah Kau. Untuk kemuliaan
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Musik tetap memainkan lagu ini. Mari saudara kita introspeksi terhadap hidup kita, terhadap lidah, penggunaan lidah kita. Biarlah kita pada pagi hari ini berkomitmen untuk mengendalikan lidah kita, supaya kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita, dan kita boleh menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau supaya kita menjadi orang yang sempurna di dalam Yesus, dan kita mau terus hidup di dalam hikmat dari atas. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap hati kami. Tuhan, betapa sering kali saya dan juga kami Tuhan salah di dalam perkataan, di dalam mengendalikan lidah, sehingga tidak berhikmat, sehingga tidak berbudi, sehingga tidak bijaksana. Tuhan, ampuni saya. Biarlah Tuhan, saya Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sucikan, kuduskan lidah bibir saya. Tuhan sucikan, kuduskan seluruh perbendaraan perkataan saya, supaya boleh mengeluarkan pujian kepada Tuhan. Perkataan ini terkendali ya Tuhan, dan kami terus mau supaya kami terus berpegang kepada hikmat dari atas yang membawa damai, penuh belas kasihan, menjadi orang-orang yang penurut kepada Yesus, orang-orang yang membawa damai, membawa kesejahteraan bagi orang lain. Berkati ya Tuhan hidup kami, berkati penggunaan lidah kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.